Apabila seorang presiden memberikan contoh, ya kan, ketika dia mau mempertahankan kekuasaannya, kemudian dia seenaknya merubah namanya undang-undang konstitusi, ya kan, dia rubah-rubah, apapun diakal-akalin, ya kan. Artinya apa yang terjadi hari ini sebetulnya menjadi presiden buruk di kemudian hari. Antropologi sosialnya hancur, Pak. Bukan persoalan presiden, hancur ini. Lurah manfaatin dana desa. Kalau kemudian ketidakjujuran adalah menjadi panglima, berarti siap-siap bahwa kita akan menghadapi atau akan menerima dari ketidakjujuran itu. Oke, kembali lagi bersama podcast Gerak-Gerik di channel Gerakan Aktivis 98 bersama saya Parto Bangun. Karena setiap gerakan pasti ada yang bergerik. Kesempatan kali ini saya kedatangan seorang sahabat, Kang Dadi Falgunadi. Kumaha Kang? Damang? Damang, saya. Jadi Kang Parto. Kang Dadi ini adalah juga seorang sahabat dan teman seperjuangan di zaman penumbangan rezim Orde Baru. Selain itu Kang Dadi juga seorang ketua umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN. Kali ini kita akan bahas soal transisi pemerintahan, di mana tahun ini adalah tahun politik, pesta demokrasi yang tidak lebih dari sebulan lagi akan digelar bulan depan. Kang Dadi, siap. Menurut Kang Dadi, apa yang harus kita koreksi atau barangkali apa evaluasi yang harus kita mungkin kita benahi di pemerintahan era Jokowi? Ya, di era sekarang itu kan dengan semangat reformasi ya, semangat reformasi yang dulu kita kumandangkan atau kita gaungkan, itu kan salah satunya adalah masalah penegakan hukum tuh, ya kan? Masalah penegakan hukum yang condong tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, di dalam praktek kesehariannya mungkin sering banyak juga kita jumpai. Contohnya nih yang paling akhir-akhir yang kita dapat akhir ini adalah tertangkapnya salah satu yang sebenarnya punya tugas atau paling kita andalkan nih dalam masalah pemberantasan korupsi, misalnya Firly kan. Nah, misalnya ini kok sebagai salah satu institusi yang dilahirkan akibat sebuah proses reformasi kok malah jadi tempat terjadinya pungli-pungli gratifikasi dan lain sebagainya ya gitu loh. Jadi kan jadi kita masyarakat publik jadi meragukan itu bagaimana dengan masalah penuntasan korupsi di tanah air itu dalam hal masalah hukum. Kemudian juga mungkin juga yang dari sisi politik ya, yang dari sisi politik juga mungkin juga beberapa kali Gerak 98 juga terlibat aktif di dalam masalah adanya pelanggaran etik yang di MK itu. Pada saat itu kan kita aksi juga di gedung KPU. Nah, di situ kan ada satu yang dinyatakan dalam sidang MK dinyatakan itu ada pelanggaran berat secara etik gitu loh. Nah, itu dari sisi hukum. Kemudian pertanian juga banyak hal ya yang juga belum ada kemajuan dari subsidi yang bertambah juga ternyata bukannya bertambah ya tapi malah penurunan ya. Dalam produksi pangan kita kan gitu loh. Ya kalau ngomong tentang bicara sertifikat tapi kemudian juga tidak meningkatkan produksi pangan kita juga kan substansinya adalah bahwa kita ini kan punya rencana soal ketahanan pangan, tapi dalam praktek yang lainnya kok dalam subsidi pupuk dan lain sebagainya yang kita berikan kepada pertanian kok tidak menambah produktivitas dan juga anak muda bukannya bertambah untuk ikut terlibat dalam masalah pertanian gitu loh. Jadi aku pikir juga banyak hal-hal yang masih dalam secara semangat reformasi kita yang belum tercapai gitu loh, Bung Parto gitu loh. Gitu ya. Oke, artinya saya bisa simpulkan bahwa masih banyak sebetulnya PR di pemerintahan Jokowi dan kemudian masih ada beberapa agenda reformasi yang belum. Iya, mungkin tambahan sedikit Bung Parto. Itu kan pada saat itu kan kita menggaungkan itu yang namanya revolusi mental gitu kan. Nah, itu produk ideologinya Jokowi. Iya, produk ideologi ini
apakah kemudian revolusi mental itu identik dengan apa namanya mentality seorang pemimpin yang juga perlu sangat dikoreksi ya. Kemudian di mana dia sudah mulai menggunakan, misalnya dalam kontestasi politik hari ini misalnya, apakah dengan dia cawe-cawe terhadap MK-MK, kemudian pemobilisasian aparatur atau ASN untuk mendukung pada salah satu calon, apakah itu mentality sebagai seorang pemimpin? Nah, itu kan revolusi mental juga kita pertanyakan itu. Apakah sebenarnya yang mau dibangun revolusi mental itu? Dan itu yang perlu kita pertanyakan kembali. Cita-cita reformasi yang mungkin harusnya bisa merubah sebuah karakter kita menjadi lebih baik, menjadi sebuah karakter bangsa yang hebat dan pemimpin, kok malah karakter pemimpinnya memberikan contoh atau ketauladanan yang sangat buruk gitu loh. Oke, berarti, nah itu betul. Oke, berarti revolusi mental yang digaungkan oleh Jokowi itu gagal total ya? Gagal total. Gatot ya? Gagal total. Ya kan? Iya. Berarti itu cuma hanya lip service aja, Bung. Dimana mungkin pada saat itu mungkin dia ingin menggandeng semua potensi social society untuk dalam kepentingan elektoral atau populis yang sebenarnya substansi masyarakatnya tidak termerdekakan secara substansi menurut agenda reformasi 98 gitu, Bung. Ya, memang kita sempat terbuai dengan ideologi revolusi mental itu. Seolah-olah itu adalah gagasan yang dahsyat. Dahsyat. Betul-betul gagasan yang revolusioner. Revolusioner. Tapi ternyata gagal. Iya. Artinya justru malah yang punya ideologi justru yang merusaknya sendiri. Iya, gitu ya? iya. Oke. Nah, kemudian menjelang kita masa pemerintahan transisi yang akan datang, kira-kira sosok pemimpin seperti apa sebetulnya yang layak atau lebih hebat atau lebih baik menggantikan Jokowi? Tapi sebentar, sebelum ngomong-ngomong, Kang Dadi kan Ketua Umum Gema, Puan Maharani. Kalau nggak salah dulu sempat menggadang-gadang Mbak Puan ya jadi capres ya? Iya, Bu. Itu gimana ceritanya? Iya. Coba. Jadi tahun 2020 beberapa dari teman-teman kemudian juga menangkap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya kami itu namanya Gema Puan Maharani Nusantara, Bung Parto. Oh, lalu jadi namanya Gema Puan, tapi karena kita konsultasikan kemudian dengan pemilik namanya sendiri, karena beliau adalah seorang pejabat publik, ditambah lagi kita kan juga harus membadan hukumkan tuh lembaga kita. Membadan hukumkan artinya kita sudah didaftarkan di akte notaris dan di kehakiman yang dimana penggunaan nama di atas 80% itu tidak boleh digunakan. Pengertian penggunaan nama di atas 80% maksudnya? Iya, artinya kalau kami menggunakan Puan Maharani di antara nama organisasi itu sudah mencapai 100% nama dan itu tidak diperbolehkan oleh pihak Kemenkumham. Lalu kemudian akhirnya berubahlah menjadi, teman-teman sepakat merubah menjadi Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Ini kata-kata perjuangan berbau-bau PDIP. Ya, karena kita kan selalu semangatnya semangat perjuangan ya. Nah itu kemudian gimana kelanjutan ceritanya sehingga semangat menggadang Mbak Puan lalu kemudian akhirnya ya katakanlah tidak tercapai ya gagasan memajukan seorang Mbak Puan, lalu kemudian kemarin kan kita tetap ada di dalam mekanisme organisasi kita ya, di mana di situ ada Rakornas atau perwakilan daerah kemudian mengaspirasikan, karena kan tetap yang namanya rezim, kan kita melalui yang namanya rezim konstitusi kita kan ngomongnya bahwa yang memiliki partai politik yang boleh mengusung atau mengusung dan mendukung itu 20% atau gabungan partai politik, di mana gabungan partai politik itu akhirnya menetapkan seorang calon, ya kan? Di situ muncullah sebuah nama atau direkomendasikan nama yang bernama Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian kami berembuk kembali karena kami kan adalah organisasi yang sudah tersebar merata di semua provinsi di Indonesia, merembukan dan kemudian ini kan lagi akhirnya menjatuhkan pilihan untuk politik di suksesi 2000 kita menetapkan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi calon. Oke, kita balik dulu. Ya. Apa alasan kawan-kawan di GPMN mendorong Mbak Puan? Alasannya? Ya pasti banyak hal ya, karena Mbak Puan pada saat itu secara spektrum ideologi cukup komplit ya, secara bibit, bebet, dan bobot. Bibitnya beliau adalah cucu proklamator, kemudian beliau adalah anak dari seorang tokoh politik mantan presiden kelima. Secara bibit luar biasa, kemudian anak dari
almarhum Taufik Kemas, apa namanya yang mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Kemudian kalau ngomong cucu kakek-kakek dan itu rata-rata adalah para proklamator dan para pionir di dalam perintisan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga spektrum bukan hanya dari sisi nasionalis tapi juga dari sisi agama. Ada dari sisi agama, Pak Taufik Kemas itu adalah dari Masyumi ya, bukan dari Masyumi, dia dari apa namanya syariat Islam gitu loh, sebuah organisasi Islam yang ada di daerah Pasaman Barat itu. Jadi kemudian kalau dari neneknya itu Hamzatun Zulfa namanya. Hamzatun Zulfa itu yang akhirnya dia mentasbihkan pada sebuah tokoh besar namanya Pak Tan Malaka itu. Jadi si neneknya Mbak Puan itu adalah cucu dari salah seorang yang mentasbihkan dirinya masuk ke dalam sebuah partai namanya Partai Murba. Nah, jadi kalau ngomong spektrum ideologi, kemudian Bung Karno itu kan ya orang Blitar, ya orang Bali, ya kan. Nah, jadi spektrum mulai dari Nusantaranya komplit tuh sampai Bengkulu tuh ada. Sampai itu jadi ngomong begitu. Jadi kemudian kalau ngomong soal historik bebet ya, soal kapasitas segala macam ya udah pernah sekali jadi menteri, 2 kali pernah jadi anggota legislatif, kemudian menjadi ketua DPR RI. Ya banyak di kalangan teman-teman kami mencintai, jatuh hati lah pada seorang sosok Puan. Tetapi kan bicara pilihan kan. Tadi pilihan pertama kan alasan pertama adalah bahwa ada katakanlah modalitas secara ideologi. Iya, ideologi. Karena dia merupakan bukan lagi anak ideologi tapi bahkan sudah cucu ideologis. Ya kan? Dari founding father Republik ini. Iya, betul. Oke, lalu kemudian poin kedua bicara kapasitas. Kapasitas. Bahwa Mbak Puan sudah punya banyak makan asam garam di dunia politik dengan jabatan-jabatan publik. Betul. Oke, tapi kan kemudian mungkin muncul pertanyaan ketiga. Apa yang mungkin menjadi katakanlah yang bisa diandalkan mungkin secara gagasan dari Mbak Puan yang diyakini oleh Kang Dadi? Ya, secara gagasan kan kayak beberapa karya beliau pada saat disebutnya pada saat memimpin ya. Kan contohnya misalnya undang-undang tentang masalah keperempuanan itu, masalah KDRT dan sebagainya itu dihasilkan ketika dikala zamannya Mbak Puan gitu loh. Termasuk masalah sosial pun itu dihasilkan pada masalah juga Mbak Puan juga gitu. Kemudian banyak lah pokoknya tentang masalah, terutama masalah wanita ya itu. Kemudian juga waktu beliau juga pernah menjadi seorang koordinator menteri PMK ya, manusia dan kebudayaan itu cukup prestatif mengurangi angka kemiskinan. Jadi dari sisi prestasi ya cukup lumayan gitu loh, cukup bagus ya. Selain secara elektoral, di dapilnya itu memperoleh raihan suara yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang pernah ikut di dalam legislatif. Peringkat pertama itu. Ya, peringkat pertama dengan perolehan suara 400.000. Itulah yang mendaulat dirinya menjadi seorang ketua DPR RI. Dengan perolehan suara di atas 400.000, mengalahkan tokoh-tokoh besar yang katanya berlatar belakang agama dan lain sebagainya gitu. Oke, artinya selain 2 poin tadi, poin ketiga adalah bahwa sebetulnya Mbak Puan juga punya konsentrasi terhadap isu-isu sosial dan perempuan. Yang mana kebetulan juga isu soal perempuan sebenarnya masih banyak yang belum tuntas dan Republik ini juga belum serius sebetulnya. Oke. Nah, luar biasa. Berarti tapi kemudian ya ketika diputuskan pada akhirnya tidak bukan Mbak Puan yang dorong oleh PDI Perjuangan, tidak menyurutkan kawan-kawan di GPMN untuk memperjuangkan kemudian mungkin nilai-nilai yang kemudian sebetulnya mau diperjuangkan yang sudah disepakati kawan-kawan di internal GPM. Ya, Bung Parto, kita di waktu reformasi sepakat ya tentang perjuangan kita pada demokrasi. Kita sepakat di situ bahwa Indonesia itu harus dibangun dalam sebuah landasan demokrasi yang kuat. Dan kita melihat ada di situ perjuangan seorang saya bukan berlatar dari partai ya, bukan dari partai politik, tapi saya sangat mengagumi modalitas atau model kepemimpinan atau tujuan politik di PDI Perjuangan gitu ya. Di mana di situ ada jelas perjuangannya tentang
dia tetap berpegang teguh pada yang namanya semangat untuk berdemokratisasi. Nah, kalimat demokratis itulah yang menyatukan kita pertemuannya. Kalau kita kan berasal dari kalangan aktivis nih, kita sepakat untuk memperjuangkan demokrasi. Dikala Bu Mega pun punya kesempatan untuk memenangkan, dia bisa mencawe-cawe semua instrumen kekuasaan untuk memenangkan dirinya. Tapi ketika peraturan sudah ditetapkan, dia akan patuhi itu loh. Taat ya? Taat pada peraturan yang dibuatnya sendiri pada masa pemerintahannya. Padahal kan kalau mau bicara semua dalam kekuasaannya gitu loh. Nah, disitulah kami sepakat bahwa gagasan kita di dalam berdemokrasi ini harus terus kita pertahankan. Karena adalah bagian perjuangan yang mau kita perjuangkan terus. Sepanjang Republik ini tetap ada gitu, Bung. Oke, berarti Kang Dadi meyakini bahwa Mbak Puan bersama PDI Perjuangan lah yang paling tegas memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan ketegakan demokrasi itu sendiri. Iya. Termasuk bicara konstitusi nih. Betul. Mengingat kan tadi. Iya. Nah, ini kita bahas pemilu nih. Iya. Konon pesta demokrasi yang akan kita hadapi ini kita dipertontonkan sama peristiwa-peristiwa katakanlah pendegradasian demokrasi. Iya. Bagaimana menurut pandangan Kang Dadi? Kalau misalnya kita perspektif deh, kan kita sekarang udah pernah jadi orang tua ya. Orang tua itu akan selalu dinderei oleh anak, ya kan? Diikuti oleh anak, ya kan? Apapun perilaku kita. Apalagi dia adalah pucuk pimpinan dari Republik Indonesia. Kita orang tua pasti diikutin anak, baik dan benar. Kalau orang tuanya buruk, pasti anaknya kan mengikuti buruk. Bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sebentar, ini arah omongannya kemana nih? Nah, saya mau jelaskan begini. Apabila seorang presiden memberikan contoh, ya kan, ketika dia mau mempertahankan kekuasaannya, kemudian dia seenaknya merubah namanya undang-undang konstitusi, ya kan, dia rubah-rubah, apapun diakal-akalin, lembaga survei diakalin, ya kan, kemudian ASN aparat dimanfaatkan semuanya. Lah itu kalau misalnya semua perangkat mulai dari pucuk pimpinan menteri, anak menteri, ya kan, anak pengusaha semua ngakalin, gimana itu ceritanya? Artinya bukan persoalan pemilu bisa presiden bisa dimenangkan, tapi apabila besok yang namanya dana RW diakal-akalin, seperti mencontoh presidennya, ya kan? Artinya apa yang terjadi hari ini sebetulnya menjadi presiden buruk di kemudian hari. Antropologi sosialnya hancur, Pak. Bukan persoalan presidennya, hancur ini. Lurah manfaatin dana desa. Alasannya apa? Udah bisa dirubah-rubah aturannya, ya kan? Nanti ada pemanfaatan dana RW yang 100 juta dimanfaatin, diakal-akalin, dikong-kali-kongin. Loh, apa bedanya waktu perjuangan kita reformasi dulu ada konglomerasi, bahwa yang namanya penguasa lebih condong terhadap konglomerasi. Hanya untuk apa? Mempertahankan melanggengkan kekuasaan. Lah ini yang bahaya bagi kita nih, pejuang-pejuang demokrasi, aktivis demokrasi ini. Ini dicontoh. Berarti MK bisa diakalin. Oke? Berarti nanti ketika nanti MK juga punya kepentingan, ada anaknya di bawahnya MK nanti juga bisa ngakalin. Berarti sama aja ngomong, nanti yang namanya tentara Republik Indonesia, ada orang mau jadi tentara, boleh nggak diakalin untuk keluarga dan anak-anaknya tanpa proses demokrasi yang fair? Kebayang apabila itu dilakukan di seluruh birokrasi, dilakukan oleh bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Bagaimana besok dokter-dokter diakali, berarti besok anaknya bisa jadi kepala rumah sakit. Besoknya yang seorang anak kepala sekolah bisa jadi anak kepala sekolah diakalin lagi. Sampai mungkin kalau bisa kondektur kereta api diakalin juga anak untuk jadi kondektur. Artinya kan ngomong soal nepotisme itu yang kita dulu lawan, ya kan? Ya kan, Orde Baru kita lawan sedemikian rupa bahwa kita melawan yang namanya rejim nepos ini, si paman ini kan. Artinya akan langgeng lagi dan berarti kembali lagi revolusi mental apaan? Berarti kita mundur lagi ke bukan lagi era 98, kita balik lagi ke 65. Balik lagi ke 65. Artinya begini. Ya. Pandangan Kang Dadi tadi kan bahwa praktek tadi udah bahas korupsi juga, kolusi juga, nepotisme juga. Berarti sebetulnya karena gini, ada yang berpendapat bahwa sebetulnya Orde Baru tidak bangkit lagi.
Tapi sebetulnya emang hidup selamanya. Ada yang mengatakan demikian. Orde Baru, kalau misalnya Orde Baru butuh 32 tahun untuk bereinkarnasi menjadi seorang penguasa yang otoriter. Kalau sekarang kan 9 tahun udah bisa jadi seorang penguasa baru yang bernama namanya Jokowi. Iya. Jokowi apa nih? Rasa namanya Orde Baru Reborn. Kalau Reborn masih cenderung positif. Iya. Ini bangkit kembali. Bangkit kembali. Gitu. Dan dia dengan teknologi, dengan kekuasaan yang hari ini yang di mana Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa dengan pemanfaatan segala macam sumber daya alam yang luar biasa. Begitu dahsyatnya kekuatan dia untuk melakukan apa namanya otoritarian yang dahsyat itu gitu. Iya. Oke. Iya. Lalu kemudian juga itu anaknya jadi anggota salah satu partai yang kemudian hanya dalam 2 kali 24 jam jadi ketua umum ya kan, jadi ketua umum. Menantunya jadi wali kota Medan. Dirusak anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu dirusak. Itu kan ada konstitusinya itu di dalam PSI itu kan. Ya kan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya dia diakalin juga. Iya diakalin juga. Lah kan saya bilang tadi bahaya banget kan. Kalau misalnya bapaknya pemabuk, anaknya pasti jadi pemabuk. Waduh. Iya kan begitu. Iya, karena pasti ditiru, pasti diduplikasi. Kebayang kalau misalnya moralitas 270 juta melihat langsung seorang pemimpinnya yang justru melakukan praktek-praktek seperti itu. Oke. Moralnya ya, berarti amoral dong nih. Amoral, Bu. Dan itu jauh, saya muslim. Jadi saya itu jauh-jauh dari nilai ketauladanan dan moralitas. Luar biasa. Jadi jauh. Cacat moral nih ya. Udah cacat moral. Oke. Nah, menurut Kang Dadi, sosok seperti apa atau figur seperti apa yang sebetulnya paling pas mengingat sudah ada peristiwa turbulensi politik yang cukup dahsyat ini? Artinya harus ada antitesis yang cukup kuat untuk menggantikan Jokowi yang tadi Kang Dadi bilang cacat moral. Ya. Siapa kira-kira model seperti apa pemimpin ini? Ya kan tadi misalnya kan kita kan selalu ngomong ya ada istilah bibit, bebet, bobot kan tadi ya, soal kebibitan, kebobotan ya kan. Nah, kita kan mudah nih kalau zaman sekarang orang bisa melihat sesuatu itu misalnya kayak perusahaan. Perusahaan itu misalnya melihat seseorang itu punya watak yang baik itu sederhana kok. Tinggal buka sosmednya aja. Ya kan itu salah satu contoh kan. Sosmednya bagaimana? Jejak digital kalau disebutnya. Ya kan? Artinya kita tahu historiknya dong, gitu kan. Nah, misalnya begini, ada 2 orang pernah menjadi seorang anggota parlemen. Artinya dia pernah melalui proses kontestasi selama 2 kali, mendapatkan 2 kali kepercayaan. Ya kan, 2 kali kepercayaan di mana di dapilnya dia dipercaya untuk menjadi anggota legislatif. Ya kan? Nah, yang kedua, naik lagi levelnya, grade-nya secara kualitas menjadi seorang gubernur. Tadinya di legislatif. Di legislatif. Sekarang ke eksekutif. Dia bertugas untuk lebih luas lagi. Yang tadinya legislatif dia membuat yang namanya undang-undang, ya kan? Kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Dia membuat legislatif dan anggaran. Naik levelnya dia menjadi seorang eksekutif. Mengelola sebuah daerah ya. Mengelola sebuah daerah dengan, sebuah daerah ya dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Ya selain jumlah penduduk kan artinya banyak aspek-aspek yang lebih kompleksitasnya tinggi, budaya, semuanya. Sosial, pendidikan, kesehatan. Dan itu dilaluinya dengan mulus selama 2 periode masa kepemimpinannya. Artinya ada 2 jejak yang jejak fakta yang sangat membuktikan bahwa dia sangat bagus atau sangat prestatif untuk bisa dan mumpuni. Artinya kan levelnya udah jelas ya. Legislatifnya DPR RI, ya kan? Kemudian gubernurnya juga levelnya Jawa Tengah. Artinya level yang kalau di Indonesia itu kan ada 38 provinsi ya, baru pemekaran baru kan 38 dan salah satunya adalah daerah yang terpadat di seluruh Indonesia namanya Jawa Tengah. Ngomong dari bibit, bebet, bobot aja udah. Nah, yang menarik lagi, beliau ini bukan berasal dari kalangan orang hebat, ya kan? Sama kayak kita, orang biasa. Yang kita ngomongin Ganjar nih ya? Iya. Tadi bicara. Iya. Belum sebut nama soalnya. Iya. Belum selesai ceritanya. Ini orang biasa, sama kayak kita. Bukan dari kalangan bangsawan politik darah biru, ya kan? Bukan turunan R depannya nggak ada.
apa nih R? Raden maksudnya kan, gitu ya kan. Maksudnya nggak ada one-nya. Oke. Dia dari kasta biasa. Oke. Anak pensiunan polisi biasa. Pangkatnya juga rendah ya? Pangkatnya juga bukan rendah. General ya? Artinya ini kalau kita kembali pada semangat reformasi ini adalah bahwa semua punya kedudukan yang sama dalam politik. Bahwa demokrasi reformasi yang kita perjuangkan itu memperjuangkan siapapun bisa menjadi seseorang di republik ini. Dan dia juga adalah kita juga adalah dia. Artinya dia juga adalah orang yang bisa memahami keberadaan kita nih, orang-orang yang biasa di level rakyat di akar rumput. Nah, inilah yang juga membuat semangat bagi siapapun rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan untuk menjadi siapapun, untuk menjadi seseorang. Oh, sudah dicontohkan kok. Orang biasa bisa jadi anggota legislatif, bukan hanya orang kaya saja. Orang biasa bisa jadi gubernur, dia juga orang biasa saja gitu. Artinya dengan semangat dia memahami, mengetahui rakyatnya, artinya dia akan lebih peduli pada kesengsaraan rakyat dan penderitaan rakyat. Dan itu dibuktikannya dalam masa kepemimpinannya. Dan saya mengatakan bahwa dari 3 calon itu yang punya potensi itu adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, artinya saya simpulkan bahwa di kemajuan teknologi hari ini rekam jejak mudah dicari ya. Bagaimana perjalanan Ganjar dari legislatif, kemudian yudikatif di tingkat eksekutif di tingkat provinsi. Lalu kemudian kita bicara pendampingnya nih. Oh iya. Mahfud. Iya. Bagaimana pandangan Kang Dadi tentang sosok Mahfud? Ya, Pak Mahfud adalah tokoh yang cukup panjang jejak sejarahnya ya. Yang paling hebat ini adalah pada saat beliau mengangkat peristiwa yang terakhir itu adalah soal yang Sambo itu ya. Sambo. Nah, Sambo ya. Jadi kasus yang sangat berat dan kemudian diproteksi oleh jenderal-jenderal yang hebat mungkin ya. Kemudian bisa dipublis dan sehingga akhirnya terbongkar itu. Nah, artinya kalau bicara begitu, beliau juga sama ya dengan Pak Ganjar, berasal juga dari kalangan biasa juga. Dari kalangan Nahdliyin. Nah, artinya dia sederhana juga, manusia sederhana, bahkan di dalam ketauladannya, mungkin ke dalam ketauladanan Islam ya, dia agar anak-anaknya tidak menggunakan fasilitas negara. Bahkan dalam beberapa cerita-cerita yang saya dapat itu anak-anaknya jangan sampai orang lain tuh tahu kalau bapaknya adalah seorang menteri. Yang sebetulnya bisa berpengaruh ya? Yang sangat bisa mengurangi, bisa menggunakan privilege. Iya, privilege. Ya maksudnya kalau misalnya dia privilege tiba-tiba dia bisa mendapat bantuan modal padahal cuma jualan martabak, bukan penghina pada profesi jualan martabak ya. Iya kan. Tapi ya itu tadi ternyata kekuasaan itu menyenangkan ya, bikin hanyut gitu kan, lupa daratan kalau kata terbuai ya. Jadi saya mau bilang bahwa dua pasangan ini adalah pasangan yang kalau dalam pandangan tadi saya ceritakan punya kerendahan hati yang kerendahan hati yang sangat baik, punya ketauladanan. Ya, itu yang penting ya. Yang kita minim hari ini adalah ketauladanan ya kan. Bagaimana seorang bapak tidak memberikan tauladan yang baik, bukan hanya bagi anaknya kan, tapi kepercayaan publik yang selama itu mencintai beliau sampai 9 tahun sampai hari ini mencintai tapi bisa hancur total karena masalah ketauladanan. Dan itu bahaya bagi presiden yang sangat buruk. Jadi saya sepakat juga ada beberapa pernyataan mahasiswa yang bilang bahwa itu adalah seorang senior yang nggak bisa dikagumi gitu kan, bukan sebagai yang bisa dijadikan tauladan. Gitu, artinya Kang Dadi meyakini seorang Mahfud yang kebetulan juga yang lahir dari sosok keluarga yang sederhana, kemudian mengajarkan teladan-teladan yang baik dipraktekkan dalam keluarga kecilnya, ini kemudian bisa dia terapkan di sebuah bangsa yang besar ini untuk mengajarkan nilai-nilai dan teladan-teladan ya. Oke, luar biasa. Berarti ini pasangan klop nih ya. Pasangan klop banget. Pernah di legislatif, kemudian di yudikatif, bahkan dicap menjadi pendekar hukum. Bahkan pernah jadi yudikatif kan, pernah di MK. Iya, jadi yudikatif. Ya komplit. Artinya dengan sosok Mahfud yang menjadi pendekar hukum kemudian apakah Kang Dadi meyakini ketika tadi Kang Dadi menyangkut soal isu korupsi atau salah satu produk perjuangan reformasi 98 lahirnya KPK yang kemudian KPK juga dilemahkan, Kang Dadi yakin Kang Mahfud akan mampu
memberantas korupsi yang sudah menjamur di Republik. Ya, kan tinggal berikan kekuasaan kepada beliau untuk bisa menuntaskan. Karena bagaimanapun beliau, pada saat posisi terakhir kan koordinator. Dia tidak punya fungsi eksekutif. Di situ dia hanya mengkoordinatorin. Tetap pelaksananya adalah yang di bawah-bawahnya itu. Artinya dengan itu ya. Dengan dia memberikan otoritas yang kuat, beri kekuasaan sepenuhnya untuk masalah penegakan hukum, saya yakin akan selesaikan. Bahkan kalau ini dijalankan dengan benar, kalau menurut Pak Mahfud, kita tidur aja 20 juta sebulan gitu, Bung. Jika korupsi semua diberantas. korupsi diberantas itu, seluruh rakyat Indonesia tinggal 20 juta. Nggak perlu ngutang-ngutang lagi malah gitu. Hutang terbayar, ya, harus terbayar. Kita pun surplus. Iya, kita pun surplus. Oke. Kang Dadi, Mahfud ini kalau di saat Menko hanya bisa mengkoordinasi. Lalu kemudian ketika Wapres nanti, apakah, karena begini, apakah perannya sangat aktif? Karena mengingat yang sebelum-sebelumnya, Wapres itu cenderung ban serep. Ya, bagaimana penilaianmu? Nah, itu mungkin itu sudah menjadi sebuah kesepakatan di nanti antara Mas Ganjar dan itu ketika bicara tentang masalah penegakan hukum. Juga ada kok jejak digitalnya di situ bahwa ngomong benar tentang penegakan hukum itu otoritasnya akan diberikan kepada Pak Mahfud. Jadi kan tetap aja bisa berbagi tugas. Walaupun secara ininya presidensialnya tetap ada di Pak Ganjar. Gitu, Bang. Oke, Kang Dadi, diskusi yang cukup menarik sebenarnya, masih banyak sebetulnya yang bisa kita bahas. Cuman sayang karena keterbatasan waktu. Apa kira-kira closing statement dari Kang Dadi sebagai sosok pejuang demokrasi dan juga kebetulan hari ini menjadi Ketua Umum GPMN. Secara perspektif Kang Dadi nih, apa pesan-pesan ke publik dari Kang Dadi terkait transisi pemerintahan hari ini? Ya, kita meyakini bahwa apa yang kita tabur adalah yang kita tuai. Apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kemudian yang kita lemparan kerakusan, maka yang akan kembali adalah kerakusan yang akan membinasakan kita sendiri. Kalau kemudian ketidakjujuran adalah menjadi panglima, berarti siap-siap bahwa kita akan menghadapi atau akan menerima dari ketidakjujuran itu kita sendiri. Jadi tetap kalau bahasanya adalah Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan kebenarannya. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita pilih yang menurut hati nurani kita adalah sebuah kebenaran, dan itu diyakini secara nurani oleh seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa pesan moralnya, Bung. Terima kasih Kang Dadi. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke, terima kasih ya. Akhirnya kita akhiri podcast Gerak Gerik. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share.